Halo semua, selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas bagaimana cara membuat sistem registrasi dan login sederhana menggunakan framework Laravel. Di sini kita akan mempelajari penggunaan redirect, session, flash data, dan lain-lainnya. Untuk pembuatan form registrasi, kita akan membuat inputan sebagai berikut. Nama, alamat, tanggal lahir, username, password, dan confirm password. Di sini kita akan menerapkan validasi, yaitu nama tidak boleh ada angka, alamat maksimal 300 karakter, tanggal lahir harus berupa date, dan password harus ada huruf kapital dan angka. Di sini, jika inputan password tidak sama dengan confirm password, dia akan kembali ke halaman register dengan membawa flash data error, beserta alert error confirm password tidak sesuai. Jika validasi berhasil, maka dia akan meredirect ke halaman awal login, disertai membawa flash data sukses, lalu menampilkan alert sukses bahwa registrasi berhasil, silakan login. Untuk redirect ini digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain setelah sebuah aksi dilakukan, seperti setelah login, setelah menyimpan data, atau ketika menjadi kesalahan. Contoh penggunaan redirect itu ada dua. Yang pertama, redirect ke URL/home. Terus yang cara kedua itu dengan penamaan root, yaitu return direct root home. Selanjutnya untuk di out controller ada beberapa fungsi yang akan kita buat. Yang pertama itu function show register form. Di sini dia akan menampilkan halaman form registrasi dengan return view regis form. Regis form ini sesuai dengan nama file di view, yaitu regisform.blade.php. Yang kedua itu function register dengan parameter request. Di sini ada validasi input yang dilakukan dengan validate data sama dengan request validate, yaitu nama itu harus berupa string, alamat maksimal 300 karakter, tanggal lahir berupa date, username harus berupa string, untuk password minimal 8 karakter dan harus ada huruf kapital dan angka. Ada juga password confirmation yang bersifat wajib dan harus sama dengan password. Di sini juga ada regex yang digunakan untuk memastikan nama, misalnya di sini nama itu hanya mengandung sebuah huruf dan tidak ada angka. Untuk password harus mengandung minimal 1 karakter huruf kapital dan 1 angka. Selanjutnya penggunaan session. Di sini kita akan menyimpan username dan password dengan nama registered username, pemanggilan request username, dan registered password, pemanggilan request dengan nama password. Selanjutnya, penggunaan if-else untuk password dan confirm password yang tidak sama. If password tidak sama dengan confirm password, session flash akan dipanggil dengan error dengan value confirm password tidak sesuai. Dan dia akan redirect ke halaman regis form kembali dengan inputnya. Jika password sama dengan confirm password, session flash-nya itu akan ke sukses dan value-nya itu registrasi berhasil. Dan meredirect ke halaman login,
yaitu root out.login.form. Selanjutnya ada function showLogin. Function showLogin ini menampilkan halaman form login dengan return view register. Selanjutnya ada function login web dengan parameter request. Untuk validasi datanya itu sama dengan yang sebelumnya di function register. Username itu harus berupa string dan password minimal 8 karakter. Harus ada huruf kapital dan angka. Karena username dan password tadi kita simpan, di sini kita akan memanggil sessionnya kembali sesuai dengan penamaan yang telah kita buat tadi, yaitu if session registered username sama dengan request username yang di sini, dan session registered password tadi sama dengan request password yang ini. Dia akan meredirect ke root home atau halaman home. Dengan sukses, value-nya login berhasil. Jika salah satu dari username atau passwordnya tidak sesuai dengan data yang sudah disimpan tadi, dia akan meredirect kembali dengan error, yaitu value-nya login gagal, periksa username atau password. Yang terakhir, function show home. Di sini dia akan menampilkan view halaman home. Di sini nama filenya itu home minpro.blade.php. Selanjutnya itu bagian root. Di sini akan mendefinisikan root URL untuk setiap aksi yang dilakukan pada controller. Yang pertama itu untuk bagian registrasi. Di sini dia root get itu akan menampilkan form registrasi dan mengirimkannya ke registrasi ke server. Root post ini mengarahkan form registrasi ke metode register tadi untuk diproses. Lalu ada root bagian login. Root ini akan menampilkan form login dan mengirim data login melalui post untuk diproses oleh metode login web. Di sini penamaan rootnya ada out.login form dan out.login submit. Untuk root bagian halaman home, dia akan menggunakan root get. Root ini akan menampilkan halaman utama setelah login berhasil. Selanjutnya, bagian Blade View. Untuk yang pertama itu adalah bagian form registrasi dengan nama file regisform.blade.php. Di sini dia akan menampilkan form untuk memasukkan nama, alamat, tanggal lahir, username, dan password. Di sini ada form action dengan penggunaan name root yaitu out.register dengan metode post. Di sini berdasarkan nama root yaitu pemanggilan ke root proses registrasi yaitu make function register dipanggil. Lalu di sini ada pemanggilan session
Pemanggilan session yang pertama itu jika registrasi dari si method register tadi sukses, maka pesan pesan sukses akan ditampilkan yaitu dengan penggunaan echo session sukses. Jika terjadi error, misalnya validasi gagal, pesan error akan ditampilkan alert danger error menggunakan errors untuk all. Selanjutnya register.php yaitu bagian form login. Di sini dia menampilkan form login untuk username dan password. Di sini form actionnya itu dengan penamaan root out.login.submit dengan metode post. Kalau kita lihat dari pemanggilan rootnya itu, ya adalah yang ini, yaitu pemanggilan function si login web tadi. Di sini ada juga pemanggilan session jika validasi dari username dan password itu sesuai dengan yang sudah disimpan di session tadi, dia akan menampilkan pesan session sukses atau login berhasil. Jika terjadi kesalahan login, misalnya ada username atau passwordnya tidak sesuai dengan penyimpanan data yang ada di session, dia akan menampilkan session error. Dan terakhir ada home.blade.php, yaitu menampilkan halaman home. Di sini ada menampilkan logo dan tombol untuk halaman kembali ke login. Untuk resource gambar dapat dipanggil dengan aset image dengan nama file gambar yang kita simpan, yaitu di bagian public asset image. Kalau kita jalankan, yang pertama itu ada out/register untuk form registrasi. Di sini kita akan mengisi data. Username tidak boleh ada angka, jadi di sini kita cukup menggunakan string. Untuk passwordnya, kita akan mencoba bagian errornya jika password tidak sesuai dengan confirm password. Berikut untuk passwordnya, dan untuk confirm password, kita akan mencoba membuat yang bagian error. Nah, karena password dan confirm passwordnya tidak sesuai, dia akan memunculkan
pesan error confirm password tidak sesuai. Jika kita membuat passwordnya dan confirm passwordnya sama, dia akan meredirect ke halaman login. Dan di sini dia juga menampilkan pesan registrasi berhasil, pemanggilan session sukses dari yang kita buat tadi. Dan untuk username dan passwordnya harus sesuai dengan data yang udah kita simpan tadi. Misalnya, untuk bagian errornya, kita akan membuat username itu ada angka, yang sebenarnya username itu tidak boleh ada angka dan hanya boleh ada huruf. Nah, karena validasi dari username-nya itu tidak sesuai, di mana username hanya boleh ada huruf dan tidak boleh ada angka. Di sini dia akan menampilkan error bahwa login gagal dan untuk memeriksa username atau password. Jika kita buat sesuai dengan data yang kita isi tadi, dan kita akan cek login, nah, dia akan meredirect lagi ke halaman home. Sini ada tombol kembali ke login dan jika kita pencet, dia akan membawa kita ke halaman login. Dan di sini, jika belum punya akun, daftar sekarang. Jika kita klik daftar sekarang, dia akan membawa kita ke halaman isi form registrasi. Jadi, penggunaan redirect dan flash data ini, yaitu yang pertama, redirect ini mengarahkan pengguna setelah aksi tertentu selesai, misalnya setelah registrasi dan login sukses tadi. Terus ada flash data yang menyimpan pesan sementara yang hanya berlaku untuk request berikutnya. Misalnya untuk menampilkan pesan registrasi sukses atau login sukses. Itu penggunaan session flash tadi. Terus ada juga cara pemasukan resource, yaitu memasukkan gambar di dalam folder public asset image. Di view resource akan dipanggil menggunakan fungsi asset. Sekian penjelasan tentang bagaimana cara membuat sistem registrasi dan login menggunakan Laravel. Dengan video ini, semoga dapat memahami cara kerja setiap bagian dari pembuatan form registrasi, login, dan home.
Untuk video kali ini sampai segini aja. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.